Maaf Bapak Ibu semua karena Pak Edo ini adalah penderita diabetes yang terkena autoimun. Saya mengetahui karena kemarin sempat ngobrol panjang dengan beliau dan kemudian eh, 1 bulan ini keadaan sangat membaik, jauh se- kayak pada saat beliau beberapa bulan lalu begitu mobil, sebelum gitu mobil, bangun tidak bisa, apa-apa nggak bisa ya, sekarang sudah bisa. Dan itu kadang-kadang mendapat pertanyaan yang banyak dari keluarganya ini, kok begini ya, kok begini. Saya pikir pengalaman Pak Edu perlu di anu ya, perlu didengarkan dan mudah-mudahan menjadi teladan bagi kita bagaimana menghadapi sakitnya, menghadapi keluarganya, saudara-saudaranya dengan eh, kisah beliau. Silakan Pak Edu. Apa kabar? Dandan dulu ya. Iya, Luluran dulu. Luluran dan 2 menit. pagi Pak Eko, ya kata Ya. Bu Tika, pasang bulu mata dulu. Ya, Ya, Bapak Ibu sekalian, kali ini saya hadirkan Mas Edo. Mas Edo saya manggilnya Mas Edo karena kenapa? Saya kenal beliau tahun 90. Tahun 90. Jadi beliau dulu murid saya, masih masih sekolah ya dia, kalau nggak salah, Mas Edo ya. Kemudian belajar dengan saya, belajar pernafasan. Nah, cuman kalau dulu pernafasan untuk gebuk-gebukin orang. Kalau sekarang belajar pernafasan dan pola makan untuk menyembuhkan diri sendiri. Nah, saya tertarik dengan cerita-cerita Mas Edo bahwa sebenarnya Mas Edo terkena autoimun justru setelah pola makan berubah. Nah, dan kemudian berusaha memperbaiki diri, berobat ke sana sini, kemudian mengeluarkan biaya dan waktu, tapi sekarang menjadi sembuh autoimunnya. Saya bersama teman-teman yang mendengarkan sini, mungkin Mas Edo bisa berbagi cerita buat kami. Silakan Mas, dari awal ya. Ya, wah, ini dadakan banget nih. ya, nggak apa-apa. Dadakan artinya nggak ada rekayasa, ya kan? Iya, Ya. tapi memang sebelumnya selamat ulang tahun dulu buat di sini panggilnya Eko atau Pak Eko ya. Mas Eko aja. Seperti Iya, dulu, tahun iya, 90. iya, kami panggilnya Mas Eko, tapi karena di mobil kita semua panggil Pak, jadi Pak Eko ya Pak ya. Iya, iya. Iya, saya 30 tahun yang lalu ya sudah mengenal Mas Eko ya. Jadi Ya. eh, memang 4 tahun yang lalu saya terkena autoimun karena memang pola makan yang memang kurang benar ya. Karena kami selama ini kan banyak grup kuliner Mas Eko dan Oh, Bapak Ibu semua. Jadi boleh dikata kami punya banyak grup kuliner. Jadi kerjanya kami ada makanan di mana, disitulah kami pergi. Jadi kalau ada, apalagi kalau ada yang viral, ada yang apa, ya bersama teman-teman itu selalu, ayo mari kita berangkat gitu kan. Ya kami Uber makanan. Nah ternyata tanpa disadari, sebelum ikut movie itu kami nggak tahu bahwa ternyata kami menumpuk karbohidrat itu di badan kami. Sehingga mungkin waktu 4 tahun yang lalu, ya, itu tahun 99, 2018 2018 akhir Mas Eko. itu. Ya, jadi waktu itu kami sempat eh, ke Jawa Tengah ya untuk ya kuliner di sana Mas Eko. Hmm. Nah, waktu pulang itu malam, jadi tanggal 23 kami pulang balik ke Jakarta. Nah, teman-teman saya pada pulang istirahat, saya masih kumpul bersama keluarga istri kan. Jadi kami masih line dance Mas Eko.
Dan biasa kalau udah kumpul-kumpul begitu kan identik dengan makan lagi kan. Jadi ya tanpa disadari ternyata Desember 2018 itu wah kami menumpuk makanan dan setelah kita belajar di Mobi ternyata kami menumpuk karbo sebanyak-banyaknya. Jadi bukan menumpuk protein atau menumpuk oksigen ya seperti yang kita belajar di Mobi. Kami malah sebaliknya menumpuk karbo sebanyak-banyaknya. Nah, ketika malam Natal tanggal 24 malam saya merasa kok badannya ini mulai susah bergerak. Nah, pemikiran kami mungkin karena kelelahan, karena kami habis dari ke Jawa Tengah ya waktu itu ya. Jadi ya udah kami istirahat. Tapi kok makin hari makin lemah gitu kan. Tanggal 24, tanggal 25 sampai akhir tahun malam tahun baru itu ya saya pribadi saya udah di tempat tidur aja, udah nggak bisa bergerak Mas Eko. Jadi kaki semua udah sakit semua kayak orang habis digebukin. Ya, jadi malam tahun baru kami di kamar cuman ini apa nih? Oh, suara petasan. Biasa kan kita kumpul makan-makan lagi biasanya kan. Tapi kali itu kami ya di rumah aja, di kamar gitu kan, nggak bisa kemana-mana karena saya nggak bisa bangun. Jadi pikir kelelahan. Nah, sempat dibawa ke tukang urut, pikir kecapean kan diurut. Habis diurut bukannya makin segar, malah makin sempoyongan, ya kan? Sudah. Akhirnya tetangga juga masih berpikir kami keluar kota. Padahal biasa kami suka kumpul bersama tetangga, bersama teman-teman gitu kan. Mereka berpikir kami mungkin ada kepentingan, ada acara lah, liburan atau gimana. Jadi nggak ada yang tahu kami di rumah. Jadi kami di rumah seperti orang apa ya? Nggak ada yang tahu kami di rumah karena kan nggak ada yang nyalain lampu juga, ya kan pada kecapean semua. Ya kami di lantai 2, tetangga semua juga berpikir kami di luar kota. Jadi ya sudah sampai tanggal 4 tangan saya udah mulai kuat. Jadi tapi kaki kok masih lemah gitu ya. Akhirnya saya nekat ambil motor, minta istri saya bantu tuntun keluar. Nah ketemu tetangga tuh, mereka nanya itu kemana aja? Kirain lagi di luar kota sih, enggak bisa bangun. Nah udah sorenya langsung mereka datang ke rumah, ramai-ramai saya dibawa ke klinik, diperiksa, tapi kok bukannya makin baik, makin melemah. Akhirnya ya sudah di tahun sampai pergantian tahun kan berarti udah 2019. Berarti selama setahun. Kan akhir tahun sampai tahun ya. Jadi Natal sampai tahun baru 2019. Ya sudah 4 bulan saya cuma di tempat tidur Mas Eko dengan kondisi yang istilahnya dari badan ke bawah itu sudah nggak berfungsi istilahnya Mas Eko. Jadi telapak kaki aja saya pengen rebahin begini, itu sarafnya udah nggak bisa saya atur gitu loh. Jadi kejadian itu demikian cepat. Betul. Hanya setelah kejadian makan malam itu, terus kemudian tiba-tiba tubuh kita melemah dan seminggu kemudian sudah lumpuh semua. Makin kayak makin lumpuh gitu loh Mas Eko. Jadi ya sudah prosesnya cepat sekali dan tiba-tiba sudah. Tapi waktu itu belum ngerti, masih berpikir bahwa kelelahan kali ya, karena kelelahan. Nah, tapi sejak itu akhirnya terakhir dibawa ke rumah sakit yang di Jakarta Barat, saya divonis ternyata rheumatoid arthritis untuk sendinya. Lalu di kulitnya saya kena autoimun psoriasis. Psoriasis dia bersih. Jadi langsung paket. Nah, 2 autoimun. Kemudian, di situ ketahuan gula darah saya juga tinggi. Gula darah tinggi, berapa Mas? Waktu itu sempat dibilang itu ya. Iya, 400-an kayaknya. Ya, sekitar 400-an Mas. Ya, 400-an. Lalu waktu itu banyak diagnosa yang membuat kaget juga sih. Katanya ginjal bocor, detak jantung sudah tidak beraturan. Lalu
Saya sudah seperti Spider-Man, Mas Eko. Jadi tangan kiri 3 infus, tangan kanan 3 infus. Info sampai 3? 6. Jadi 3-3. Tangan kiri 3, tangan kanan 3. Itu teman-teman semua juga udah pada berpikir saya ya bakal lewat, Mas, waktu itu. Karena saya juga udah seperti cacing, udah melingkar begini, Mas. Tangan sudah begini, tangan kanan sudah begini. Kaki juga udah seperti orang meringkuk gitu kan. Jadi waktu itu saya seperti keluarga Sidul, rame-rame, tetangga, teman semua rame-rame gotong saya ke rumah sakit waktu itu. Jadi mendapat penanganan 10 hari di Rumah Sakit Jakarta Barat. Kemudian hari ke-10 saya dipindahkan ke salah satu rumah sakit yang memang khusus autoimun di daerah Pulau Gadung, karena di sana ada satu dokter yang memang ahli autoimun. Nah, di situ saya mulai mengalami penyembuhan. Setelah 9 hari dirawat di sana, akhirnya saya mulai belum bisa berjalan, tapi belum begitu lancar jalannya, Mas Eko. Nah, lalu akhirnya karena dukungan keluarga, teman, tetangga semua, jadi akhirnya saya mulai sembuh, tapi ya dengan kondisi gula darah masih tinggi, autoimun juga masih menyerang. Untuk psoriasis sendiri itu kalau saya nggak pakai salep itu dia mulai muncul. Jadi sangat menyengsarakan sih sebenarnya. Nah, apakah gatal juga, Mas? Gatal sekali, Mas Eko. Jadi terutama di bagian sini, bagian ini kan sekarang udah bersih ya. Maaf ini agak sedikit kurang sensor. Itu udah bersih. Tadinya satu petak besar. Jadi gatal sekali. Saya mau nggak mau garuk. Kalau saya nggak garuk, itu ya nggak tahan. Jadi kadang-kadang kalau digaruk, lecet. Akhirnya jadi mungkin karena gula tinggi juga ya. Jadi akhirnya ya mungkin Bapak Ibu juga yang sama-sama kita penderita diabetes ya. Itu kan jadi koreng ya. Ya, saya akan perlihatkan namanya psoriasis dulu, biar Bapak Ibu tahu namanya psoriasis. Oke. Psoriasis seperti ini, bersisik dan gatal. Betul. Nih Bapak Ibu. Betul. Jadi menyedihkan ya, dan membuat menderita memang. Psoriasis saya seperti yang di itu, Mas Eko, yang kering. Ya. Seperti yang betul seperti ini itu. Atau ini ya. Betul. Jadi ada di 2 lutut kaki saya. Lalu di kaki sebelah kiri pas di tulang kering, lalu ada di bahu kiri. Kan yang paling menderita di kepala. Itu kan orang tanya, itu kenapa merah nih? Nah, kalau saya nggak kasih krem, itu makin lama dia akan makin menumpuk. Dan akhirnya ya jadi ini, orang jadi takut lihat kita. Ya, karena saya lihat awal-awalnya dulu memang Mas Dido kelihatan di wajah masih merah-merah ya. Merah ya. Itu merah kalau pakai salep, Mas Eko. Kalau nggak pakai salep itu akan menumpuk kulit matinya. Dan satu lagi, itu otomatis di tempat tidur, di rumah itu penuh dengan ya kulit saya itu yang udah mati, copot. Jadi tempat tidur itu mesti rajin saya saya vakum. Oh gitu ya. Nah, itu kan takut mengundang tungau ya, Mas Eko. Ya betul. Wah, pokoknya menderita sekali, hidupnya jadi gimana ya? Kurang bahagia jadi. Ya. Nah, makanya saya bersyukur akhirnya saya kenal Mobi lewat teman saya yang memang waktu itu kita sama-sama berobat diabetes di salah satu dokter. Ya. Nah, dia waktu ajak ikut Mobi nggak terlalu dijelaskan secara detail, jadi saya juga waktu itu masih bingung. Nah, tapi ketika saya bergabung Mobi, pertama kali saya dapat voice note, saya merasa saya dekat dengan suara yang di Mobi itu, Mas Eko. Siapa ini ya? Saya merasa suara itu dekat dan ya namanya guru dan murid ya. Nggak bisa bohong ya. Tapi begitu saya lihat orangnya kok berubah. Kayak kenal tapi nggak kenal gitu.
Karena Ya, berubah karena kalian. 30 tahun yang lalu rambut saya masih ada, Mas. Nah itu dia Mas Eko. Iya, Cuman yang saya kenalin dari matanya Mas Eko. iya, iya. Itu. Iya. Begitu ini langsung saya telepon teman saya. Si yang sekarang ada di Ketapang. Apa? Ya, Ya, Mas Eko juga masih ingat ya. ya. Mas. Nah, itu akhirnya begitu saya yakin sudah saya putuskan kali ini saya harus berhasil. Itu yang membuat saya bersemangat Mas Eko. Walaupun terus terang waktu di grup malah saya suka menyemangati teman-teman terutama yang di Zoom, saya selalu bilang kita jangan kejar target. Terus terang waktu awal ikut Mobi, saya tuh dalam kutip paling ketinggalan Mas Eko. Oh ya. Begitu teman-teman sudah 2 digit, sudah ini kok saya masih begini. Kok olah nafas saya nggak bisa, kok IF saya nggak bisa. IF itu saya kan tukang makan Mas Eko, tukang Iya, kuliner. iya. Orang bilang nggak bisa kita tukang makan. Saya bilang saya tukang kuliner, bukan tukang makan lagi. Saya tukang kuliner. Makanan apa juga kita coba ya kan, dari yang apa, yang sederhana sampai yang rumit-rumit juga udah kita coba ya kan. Tapi disuruh PMB makan telur, saya makan telur 1 aja saya udah bisulan Mas Eko. Ini apalagi kalorinya harus 20 telur ya. Ya, Jadi ya, betul, betul. waduh, saya pertama kali mesti makan telur saya udah bingung. Itu gimana bisulannya nanti? 1. 2, IF itu saya paling, kalau teman-teman ngajak puasa, saya paling menghindari. Karena tukang makan kan. Ya, ya. 3, olah nafas. Olah nafas waktu saya ikut voice note-nya Mas Eko, itu saya sampai nanya-nanya di DOL, itu kok pada bisa tahan nafas ya? Gitu loh Mas Eko. Cuman ya sudahlah, saya pikir karena saya percaya, saya yakin, udah pokoknya saya jalankan apa adanya, mau bisa mau enggak, pokoknya saya nggak mau kejar target, saya jalankan aja, saya nurut aja seperti yang Mas Eko bilang itu apa, kosongkan cangkir ya. Ya. Ya, jadi saya cuman bermodal 1 percaya, itu aja. Saya jalankan dan berniat sembuh. Saya pengen sembuh, saya pengen ini, dan ya alhamdulillah itu sekarang kan Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Itu muka Bersih, saya bersih, benar-benar bersih. Ini benar. bukan rekayasa dari Zoom ya, ini Ini asli dia. itu Mas Eko. Ini istri saya juga, saya bersyukur bahwa tadinya saya juga waktu saya penyembuhan itu, waktu sembuh dari autoimun, tapi yang masih belum benar-benar total, itu saya tetap makan banyak, dan salahnya waktu itu karena saya tidak tahu bahwa sayur dan buah itu karbohidrat. Ya. Jadi saya perbanyak konsumsi sayur dan buah. Bahkan malam-malam itu juga kata istri saya makan buah. Jadi tiap malam makan buah sebanyak-banyaknya. Jadi psoriasis saya itu ya tetap ini, dan satu lagi saya makan banyak tapi saya tidak bertenaga Mas Eko. Itu mungkin saya dengar penjelasan di Mobi itu kan ternyata kita makan banyak tapi karena tidak ada insulin, itu semua tidak ada yang masuk ke sel darah kita ya Mas Eko ya. Ya. Kok nggak salah ya. Nah Sel itu dia. protein kita ya. Ya. Betul. Jadi teman-teman semua juga lihat saya makan banyak tapi nggak ada tenaga. Nah begitu ikut Mobi, begitu jadi tenaga keton, saya ngangkat yang berat-berat semua pada bilang loh, tadinya kan makan banyak nggak ada tenaga, ini makan telur kok tenaganya banyak. Jadi sekarang saya tiap pagi saya latihan itu baju kotor, saya angkut dari lantai 2 ke lantai 3 itu, saya tiap pagi angkut baju kotor ke atas gitu kan. Enteng sekarang Mas Eko. Dulu ngangkat tempatnya aja udah ngap-ngapan Mas Eko. Ngap-ngapan karena jantung tidak nyaman, kemudian pembuluh darah tidak nyaman, semuanya serba tidak nyaman. Seperti Mungkin, makanya ini istri saya coba nih kesaksian. Saya panggil izin ya Mas Eko, panggil ya, ini boleh, biar seolah-olah bukan rekayasa. Ini dia. Ya. Pagi Mas Eko semuanya. Ya, silakan. Maaf nih saya jadi mendadak dipanggil. Iya. Iya. Saya sangat bersyukur Mas Eko kalau Edo itu sekarang sudah, menurut saya satu mujizat kalau dia boleh sampai seperti ini ya. Karena sebelumnya ini saya cuma mau kasih satu sharing, dia itu karena gulanya tinggi, itu sampai high di atas 500 berarti ya. Itu dia udah ngumpulin itu foto-foto, katanya dia sudah mau meninggal karena dia udah punya 2 penyakit. Yang satu itu autoimun, yang satu itu autoimun
katanya penyakit 1000 wajah. Gula adalah ibu dari penyakit. Jadi nggak mungkin tersembuhkan, dia bilang. Dia udah siapin surat-surat nih, ada di sini. Kalau ada apa-apa ada di sini. Saya bilang, minta ampun, kamu kenapa memangnya? Nggak akan sembuh, dia bilang nggak akan sembuh. Setelah ketemu sama satu orang itu yang Pak teman ya, teman. Oh, di Ketapang ya? Ya, jadi ikut Mobi, itu sangat drastis penurunan gulanya dari 400, 200, saat itu cuma udah dalam waktu 4 hari. 4 hari sudah 100, saya bilang. Makanya ini adalah mujizat Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik bagi dia. Ya, begitu. Terima kasih Mas Edo. Mas Eko. Karena namanya cuma beda K sama D. D sama K. Iya. Ternyata buka kartu lagi. Memang terus terang saya sempat, ya terus terang Bapak Ibu, makanya kenapa saya selalu menyemangati teman-teman itu, saya mungkin di Mobi ini termasuk yang usianya paling muda ya. Tapi ketika saya mengalami pencobaan itu, saya sempat, wah ini mesti kemana? Saya udah ke dokter, udah ke ini, kok nggak ada solusi gitu kan? Taunya ternyata benar. Itu solusinya, malah saya suka bilang sama teman-teman, saya bilang ternyata solusinya itu nggak serumit yang kita pikirkan. Ternyata itu cuman bagaimana kita disiplin aja selama 4 bulan. Malah banyak teman-teman yang ikut Mobi yang ya mungkin nggak sampai kelar itu, mereka bilang, wah kamu jangan ikut Mobi lagi loh, Mobi itu gini. Saya bilang bukan, itu karena kita tidak disiplin, karena kita nggak ikutin pesan-pesan para mentor, pesan-pesan voice note atau pesan-pesan yang memang yang kita terima. Kita nggak total, seperti BAB. Waktu awal saya juga mengalami kendala BAB. Tapi ternyata apa? Setelah saya evaluasi, oh saya kurang minum, saya kurang makan alpukat, saya kurang agar-agar, saya kurang. Nah ternyata semua itu kalau kita ikutin, oh ternyata benar juga ya, mesti kita ikutin. Walaupun ngerti nggak ngerti, seperti PMB, ya udah kita ikutin. IF, puasa nggak puasa, ya saya pokoknya jam 8 saya udah stop makan, jam 12 saya mau gulanya mau 3 digit, mau 2 digit, mau gimana, saya tetap makan. Mau ya teman-teman lain yang udah merasa sembuh, merasa gimana, saya belum bisa, ya sudah saya ikutin aja. Pokoknya saya jangan sampai jangan sampai saya nurut aja lah gitu, kosongkan cangkir, benar. Nurut, di situ saya memperoleh kesembuhan. Waktu pertemuan di yang kita di Bogor, ya itu begitu Mas Eko bilang, ya kayaknya autoimunnya itu pemicunya dari gula. Di situ saya oh ya mungkin benar. Selama ini karena kita udah menumpuk karbo kebanyakan. Jadi benar, jadi sekarang kita mulai disadarkan Mas Eko. Tapi sekali lagi terima kasih, Mobi ini sangat membuat hidup kita jadi hidup kedua lagi. Dan benar-benar sembuh. Dan yang paling bisa dirasakan itu psoriasis ini bersih semua ini. Ini maaf agak kayak kurang sensor ya. Ini muka semua bersih, kaki saya semua bersih, benar-benar bersih. Psoriasis saya itu salep yang tiap hari kita harus pakai, obat-obat yang harus kita minum semua udah lepas semua. Selama bertahun-tahun. Betul. Dan itu juga harganya juga lumayan mahal. Jadi lumayan irit jauh Mas Eko. Apa pesan untuk teman-teman Bapak Ibu di sini? Ya, pokoknya buat teman-teman semua, kita lakukan sesuatu itu dengan ikhlas, benar. Kayak kata teman saya Pak Sarwono dan Bu Tika ini, dan Pak Imron, dan beberapa teman yang ada di kita tiap pagi ngobrol itu, benar. Kita lakukan dengan ikhlas, kosongkan cangkir, kita jangan banyak komplain, jangan kok saya begini, kok saya begitu. Kita jalankan. Makin kita maksa, makin tidak berhasil. Tapi makin kita ikhlas, makin kita jalankan apa adanya, di situ keberhasilan itu kita dapatkan. Yeah. Ada teman saya di Mobi ini yang selalu bilang, usaha tidak berbohong ya. Tidak membohongi hasil ya. Membohongi hasil, betul. Jadi pokoknya kita ikhlas saja, kita jalanin dengan gembira, dan jauhkan hal-hal yang membuat kita GNG. Jadi kita happy-happy aja. Tiba-tiba sembuh sendiri kok. Iya. Ya. Ya, pada dasarnya ada banyak pengetahuan yang tersembunyi dan nampaknya tersembunyi dari pikiran kita bahwa memang gula sebenarnya bisa dalam banyak penampilan.
bahkan ternyata sayuran juga gula, buah-buahan gula. Dan apabila tidak bijaksana untuk dikonsumsi, maka akan meracuni kita, Bapak Ibu. Nah, kejadian yang bagus dari Mas Edo ini membuat beliau sembuh ya. Justru pada saat menyingkirkan pikiran-pikiran buruk mengenai prasangka-prasangka terhadap Mobi. Yang sebenarnya kami semua bekerja dengan tulus. Para admin, saya, para mentor, itu berusaha. Karena para mentor juga sebenarnya orang-orang yang tadinya sebelum sakit, Bapak Ibu. Jangan salah loh ya. Mentor itu bukan orang-orang yang sembuh, kemudian memberikan pengetahuan. Tidak, tapi mereka adalah dari orang-orang yang sakit. Ini apa di Ciboleger? Di mana ini Mas Edo? Mas Edonya hilang. Nah, bentar Mas Eko. Ini tadi lupa dicas. Gimana Mas Eko? Oh ya, udah lupa cas. Oke. Iya, lupa dicolok. Gimana Mas Eko tadi? Ya, tadi Ciboleger juga mungkin waktu kulineran ya. Iya Mas Eko. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Edo, Mbak Ijin juga terima kasih banyak untuk testimoninya. Ini akan menyemangati banyak orang yang belum sembuh. Memang biasanya mereka berprasangka terhadap mobilnya. Sebenarnya bukan. Ini tubuh Bapak Ibu sendiri ya. Kalau andai kata kita tuh kadang-kadang tidak bisa mengakselerasikan antara pikiran kita, mulut kita, dengan tubuh kita. Nah, pada saat tubuh kita sakit, oh pasti sebabnya ini, sebabnya ini. Nah, enggak, Mobi berusaha kembali merestart kembali. Membentuk kondisi membaik dengan mengurangi semua apapun karbohidrat yang masuk ke mulut kita. Dan tubuh untuk sembuh perlu waktu. Sabarlah. Seperti Mas Edo sabar, nah akhirnya didapatkan semuanya. Psoriasis bukannya penyakit yang mudah loh. Bukan penyakit mudah. Itu dikasih obat salep nggak bisa sembuh. Karena itu datangnya bukan karena jamur saja, tapi di sana juga ada kerusakan sel yang terjadi terus-menerus pada kulit wajah, kulit tubuh, Bapak Ibu. Jadi kalau andai kata Bapak Ibu ingin tahu mengenai psoriasis, Bapak Ibu bisa mencari di Google. Saya juga akan sampaikan, ini akan saya upload ke YouTube supaya Bapak Ibu lebih banyak tahu mengenai psoriasis. Ya. Sarsa demikian, terima kasih Mas Edo. Terima kasih ya. Selesai. Sama-sama Mas Eko. Terima kasih buat keluarga. Sudah lepas dari ini. Wah, senang sekali Mas. Udah nggak gatal-gatal lagi. Oh ya, bagaimana pendapat keluarga dan teman-teman? Saya ingin tahu. Waktu awal saya ikut Mobi itu, saya dengar kan banyak sekali pendapat negatif ya. Betul Mas. Pertama kali ya. Ya. Betul. Pertama kali mereka bilang, wah ini barang apaan ini? Kok begini? Lalu waktu itu memang ada om tante saya, orang tua semua lagi pada ngumpul, orang-orang tua. Mereka lihat saya makan telur itu, mereka bilang, wah kamu harus makan sayur gini-gini. Wah, udah makan telur. Dia bilang, oh sementara saya nggak makan sayur. Wah mereka udah langsung komplain. Wah nggak makan sayur itu udah salah itu. Sudah salah banget. Saya hanya sementara selama penyembuhan kita kurangi karbo, ya kan? Waktu awal banyak penolakan di mana-mana dan mereka merasa ini grup yang sesat atau bagaimana, gitu. Yeah. Tapi setelah mereka melihat perubahan saya, bagaimana saya punya tenaga lagi, bagaimana saya mukanya juga jauh lebih walaupun peot ya, tapi enggak lah. Tapi lebih segar, bagaimana terutama ini psoriasis saya itu bisa hilang, psoriasis hilang, gula turun. Dan ya efek-efeknya itu sekarang mereka malah bilang pengen ikut, bisa nggak ya? Termasuk ada yang bilang kalau kita nggak ada gula sama nggak ada, kan saya cerita bahwa Mobi prioritas buat yang ada diabetes dan kanker ya. Yeah. Jadi kalau yang cuma mau ngelangsingin badan bisa nggak gitu? Pada mau ikut katanya, minta diajarin. Ini barusan juga ada yang WA, itu ajarin dong. Katanya ada olah nafasnya, ada ini, pengen belajar gitu. Dia bilang, ayo bergabung di Mobi. Jadi sekarang mulai banyak yang tertarik karena melihat kita sebagai istilahnya
memang kita waktu 4 bulan itu memang istilahnya babak belur, istilahnya dalam kutip ya. Ya. Saya kasih gambaran gini, kita itu ibaratnya kayak ban mau ganti nitrogen, jadi mesti buang dulu angin yang angin biasanya, mesti dibuang sampai habis, baru kita isi nitrogen, ya kan? Kalau kita belum buang habis, kita tetap isi nitrogen, ya percuma. Jadi kemarin 4 bulan itu ya istilahnya kita dikempesin. Sekarang kita tuh mulai diisi dengan tenaga keton, ya kan? Ya. Kalau nggak salah ya, Mas Eko. Betul, betul, ya. Mas. Ya, jadi mereka juga melihat sendiri. Ya. Iya. Kalau andai kata saudara-saudara ingin ikut ke Mobi, kalau tidak sakit diabetes, kita punya program namanya program preventif atau pencegahan. Jadi saudara-saudara yang ingin ikut, ingin mempelajari, memang diberikan pengetahuan supaya penyakit degeneratif itu tidak datang ke kita. Itu namanya hampir sama seperti program imunoterapi. Terapi dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sehingga tubuh bisa melawan semua penyakit. Dan itu biasanya diberikan kepada orang-orang yang memang belum sakit. Nah, programnya namanya tindakan kelompok preventif. Namanya, Mas. Preventif Mobi. Nah, silakan nanti hubungi Bu Mary. Bu Mary. Ya, Bu Mary, Mas Freddy, Mbak Ria, itu akan dibantu untuk kelompok preventif bagi orang-orang yang tidak sakit diabetes tapi ingin ikut Mobi. Ya, Mas Edo. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mas Edo, salam juga buat keluarga, selalu sehat selalu ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Salam buat Mbak Nini. Iya. Oke, makasih akan disampaikan Mas Eko. Ya, selalu sehat, Mas. Iya. Makasih. Ya.